Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 7, bab 7, yaitu tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah tentang siapakah malaikat itu. Tetapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran. Nah, coba diperhatikan di sini ya. Malaikat adalah makhluk Allah yang tercipta dari cahaya. Perbedaan yang nyata antara manusia dan malaikat adalah dari ketaatannya kepada Allah. Malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah, sehingga semua tindakannya itu murni untuk menyembah Allah. Sama halnya dengan manusia, malaikat itu juga termasuk kepada makhluk Allah. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Tetapi meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaan malaikat. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19, dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Al-ayah, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surat Al-Anbiya ayat ke-19. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari cahaya Allah. Malaikat ini diciptakan sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, di sini sebetulnya bukannya Allah tidak kuasa untuk mengurusi segala urusan, tetapi dari sisi kepantasan. Jadi Allah menciptakan malaikat itu bukan Allah tidak mampu untuk mengurusi segala hal di alam semesta ini, tetapi dari segi kepantasan. Sehingga Allah menciptakan malaikat yang mewakilinya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai sifat-sifat malaikat. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, yang pertama adalah malaikat itu senantiasa patuh kepada Allah dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Nah, ini dimungkinkan karena malaikat diciptakan Allah tanpa diberikan nafsu, sehingga semua perbuatannya itu murni hanya untuk mengikuti perintah Allah. Yang kedua, malaikat itu dapat merubah wujudnya sesuai dengan kehendak Allah. Kadang-kadang malaikat Jibril itu mendatangi Nabi Muhammad dalam berbagai bentuk. Bisa dalam bentuk aslinya, seperti ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, atau bisa juga dalam bentuk yang lain, misalkan menyamar sebagai seorang manusia ya. Kemudian yang ketiga, malaikat ini tidak makan dan tidak minum. Jadi malaikat diciptakan Allah dengan memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia, di mana malaikat itu tidak memerlukan
asupan makanan dan minuman seperti layaknya manusia. Yang keempat, malaikat ini tidak memiliki jenis kelamin. Jadi tidak seperti manusia yang ada laki-laki dan perempuan, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, sehingga malaikat tidak menikah seperti halnya manusia. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Jadi malaikat itu tidak memiliki kejenuhan, tidak memiliki kelelahan, dan seluruh hidupnya itu tercurah untuk beribadah kepada Allah. Nah, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari malaikat, kita akan mengkaji beberapa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Nah, coba diperhatikan tabel ini. Yang pertama, kita akan melihat tentang malaikat dulu. Malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya, sedangkan jin itu diciptakan dari api. Nah, manusia ini diciptakan dari tanah. Kemudian, malaikat itu termasuk makhluk gaib. Jin juga termasuk makhluk gaib, artinya tidak mampu ditangkap oleh panca indera manusia. Nah, tetapi manusia ini adalah makhluk yang terlihat atau mampu dirasakan, mampu dipegang, mampu disentuh, mampu dibaui, ya. Nah, itulah manusia. Jadi manusia itu adalah makhluk yang nyata. Yang ketiga, malaikat ini selalu patuh dan taat kepada Allah, karena memang malaikat itu tidak memiliki nafsu, ya. Nah, sedangkan jin ini dengan manusia itu sama persis kalau dari kepatuhan, karena jin dan manusia itu diberikan oleh Allah yaitu nafsu, sehingga dia memiliki kekuatan untuk mengikuti atau menolak perintah Allah. Kemudian yang keempat, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, sedangkan jin dan manusia itu memiliki keterbatasan, sehingga dia memerlukan asupan tenaga, asupan energi, sehingga malaikat dan jin itu memerlukan makan dan minum. Yang kelima, malaikat itu pikirannya jernih dan lurus, logis, ya, karena malaikat itu memiliki akal. Nah, jin dan manusia itu pikirannya dapat jernih dan lurus, tetapi pikirannya pun dapat berubah-ubah, karena manusia dan jin ini memiliki nafsu yang mampu merubah dari sifat akal. Yang keenam, malaikat itu tidak memiliki nafsu. Nah, sedangkan jin dan manusia ini memiliki nafsu, sehingga dia mampu berkehendak di luar perintah Allah. Jadi manusia dan jin mungkin ada yang baik dan mungkin juga ada yang tidak baik, gitu ya. Ada yang soleh dan mungkin juga ada yang salah, ya, seperti itu. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak, ya. Assalamualaikum.